Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak. Marilah pelajaran fikih di kelas 8 pertemuan kedua ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, karena di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan pengertian sujud syukur, sekarang kita jelaskan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar orang membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca maupun mendengarkan. Adapun ketentuan sujud tilawah, yang pertama adalah bagaimana hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah baik ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujud tilawah dilakukan dalam 3 kesempatan. Yang pertama pada saat membaca ayat-ayat sajdah. Yang kedua ketika mendengar ayat sajdah dibaca oleh orang lain. Yang ketiga menjadi makmum dari imam yang melakukan sujud tilawah. Yang kedua ketentuannya adalah rukun sujud tilawah. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud 1 kali. Dan yang keempat duduk setelah sujud tanpa membaca tasahud. Yang terakhir adalah salam. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama harus suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat. Yang keempat setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Ketentuan berikutnya yaitu tentang tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan 1 kali setelah selesai membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Yang kedua, adapun cara pelaksanaannya ada 2 cara, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Yang ketiga, ayat-ayat sajdah adalah ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk bersujud. Dan di dalam Al-Quran kurang lebih ada 15 tempat ayat-ayat sajdah. Kemudian hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang muslim yang melaksanakan sujud tersebut dengan penuh ketakwaan kepadanya. Yang kedua, agar terhindar dari gangguan setan, sebab ketika seseorang membaca bacaan sujud tilawah, setan akan lari menjauh dari kita. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk penghayatan makna Al-Quran. Yang keempat, mendidik jiwa dengan cara amelia yang dilakukan oleh setiap orang yang membaca atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajdah. Kemudian yang kelima, sujud tilawah sebagai realisasi dari ilmu dan iman. Yang terakhir yaitu tentang persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Persamaannya adalah sama-sama dilakukan 1 kali dalam 1 kali sujud dan hukumnya sama-sama sunnah. Sedangkan perbedaannya, kalau sujud tilawah dapat dikerjakan pada saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dilakukan dalam sholat. Sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat atau kebahagiaan, kesenangan dari Allah dan terhindar dari bahaya. Oke anak-anak, paparan yang sangat singkat ini mudah-mudahan dapat dipahami. Maka kami akan memberikan tugas ini nanti tolong anak-anak jangan sampai copy paste kepada temannya, tolong ditulis sendiri. Tugas yang pertama yaitu bagaimana cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Yang kedua, carilah 5 ayat sajdah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga,
jelaskan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Dan yang keempat, sebutkan hikmah melakukan sujud tilawah. Oke anak-anak, untuk pertemuan ini karena sudah saya beri tugas, semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Maka kami akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.